malu aib lo diumbar-umbar. Buat apa gue harus malu? Yang lo bilang bener kan? Emang gue tuh cuman anak kecil yang disiksa sama nyokap tiri gue. Dan itu benar. Itu bagian dari hidup gue. Dan ini semua emang bener kok. Terus kenapa? Buat apa gue malu? Karena gue sama sekali nggak malu. Saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini. Mel, Pak. Saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini. Mel, Pak. Mel udah berusaha bully saya. Dia nunjukin video trauma saya pas saya kecil di depan semua orang. Gimana nih, Pak? Gue salut sama lu, Ran. Gak nyangka lu bakal ngomong kayak gitu. Lu berani. Lu hebat. Dan gue bangga. Lu berdua emang sahabat gue. Makasih ya. Mel, sebenarnya apa yang mendasari kamu melakukan tindak bullying kepada Pangeran? Sumpah Pak, saya nggak tahu Pak. Sumpah saya nggak tahu saya kerasukan apa. Saya tuh merasa bersalah banget Pak. Saya janji saya nggak akan ngulangin lagi. Saya hilaf. Bapak maafin saya kan. Jangan kasih saya hukuman ya. Mel, gak mau call your daddy aja. Dia tuh bisa atasin sendiri. What are you whispering? Enggak. Tadi tuh Tasya ngomong ke saya harus sadarin kesalahan saya. Ya kan, Tas? Betul sekali itu, Pak. Pak, gimana Pak? Bapak maafin saya, sumpah saya nggak bermaksud ngelakuin itu. Saya nyesel banget, saya hilaf, bener deh. Kalau Bapak nggak maafin saya, apa perlu saya call my daddy?
Kalian ini kan sudah dewasa. Ya nggak perlulah sedikit-sedikit melibatkan orang tua dalam urusan kalian. Ya udah kalau gitu Pak Regar sama Pak Surya maafin saya kan. Gak akan ngaduin saya ke LPSM kan? Aduh. Sedih banget gue takut. Tapi kamu sudah betul-betul menyesali perbuatanmu? Iya, sumpah Pak, saya merasa bersalah banget. Saya hilaf, sumpah. Udah, cukup. Aduh, kasihan banget. Baik, untuk kali ini saya maafkan. Tapi saya ingatkan, jangan kamu ulangi perbuatan ini lagi. Iya Pak. Bapak bisa pegang kata-kata saya nggak akan ngulangin janji-janji ya. Kasihan banget, Mel. Sini cup. Temen lo kayaknya udah balik kayak dulu lagi ya? Siapa? Pangeran? Kan sebelumnya Pangeran sempet jiper tuh karena diancam sama Mel. Tapi tadi gue lihat dia udah berani lagi. Salut gue sama dia. Iya dong, nggak ada sejarahnya ya. Sahabat gue tuh takut sama cewek. Di mana-mana cowok itu harga dirinya harus di atas cewek. Ngapain juga harus takut sama cewek? Nggak ada sejarahnya. Ingat itu. Oh, jadi lo nggak takut sama gue? Ya enggak lah, ngapain harus takut? Oke, ya udah kalau gitu kita putus aja. Kebiasaan sih. Ngancam-ngancamnya putus mulu. Gak usah kumat-kumatan deh jadi cewek. Ya habis ngapain kita pacaran kalau lo ngerendahin gue kayak gitu? Citra saya yang cantik. Siapa sih yang ngerendahin lo? Gue gak takut sama lo itu bukan berarti gue ngerendahin lo. Nih lagian ya, kalau gue takut sama lo ya, terus gue gak bisa pacaran sama lo, gak bisa deket-deketan sama lo, gak bisa sayang-sayangan. Gimana coba? Dasar gombal lo. Gue serius kali, pacar gue tuh cantik banget, keren, gak judes. Tapi kalau dilihat dari sedotan. Rese lo jadi orang. Ih bentar dulu, sedotannya ini beda, ini sedotan buba. Jadi agak gedean, kelihatan lebih jelas tuh cantiknya. Pas ya kan? Apa? Pokoknya lu rese. Tapi sayang kan? Dikit. Nggak apa-apa lah dikit juga. Kalau dikumpulin lama-lama jadi bukit. Yoi. Akhirnya Pak Raymond pergi juga dari kantorku. Gara-gara dia deket sama Bu Nawang, aku jadi repot kayak gini. Aku harus cari cara untuk jauhin Bu Nawang dari kantor ini. Aku harus telepon Lydia kayaknya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tumben HP-nya nggak aktif. Coba ke telepon rumahnya aja lah. Halo, selamat siang. Siang, Bi. Bu Lydia ada di rumah? Barusan saya telepon ke HP-nya, tapi nggak aktif. Oh, ini Pak Alex ya? Iya, Pak Alex, Bi. Bu Lydia ada kok Pak di rumah. Cuma sekarang lagi sakit, gak enak badan. Sekarang lagi istirahat di kamar. Lydia sakit. Ya udah kalau gitu, Bi. Kasih ya. Iya, Pak. Rizky, kamu malah ninggalin mama lagi. Tapi sekarang kamu nggak ada. Permisi, Bu. Ya, Bi. Ibu sekarang makan dulu, terus minum obat ya. Saya tuh nggak nafsu makan, Bi. Ya, Ibu jangan gitu dong. Kalau Ibu nggak makan-makan, nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bi, Rizky hubungin Bibi nggak? Nanyain keadaan saya. Sebenarnya Dan Rizky nggak pernah nelpon saya buat nanyain keadaan mamanya. Tapi kalau saya jawab, nanti Bu Lydia makin sedih. Bi, Iya, Bu. ya udah Bi, kalau dia nggak hubungin bilang aja, nggak usah pakai ditutup-tutupin gitu. Bukan gitu, Bu. Saya nggak nutup-nutupin. Tapi saya nggak mau bikin Ibu tambah sedih. Tapi saya yakin, Bu, walaupun Den Rizky nggak nelpon saya,
Pasti dia mikirin ibu kok. Semoga ya, Bi. Saya sih masih berharap banget Rizky pulang. Rizky tinggal di sini lagi sama kita. Karena kalau Rizky ada di luar sana, dia tinggal entah di mana, aku jadi nggak tenang mikirin dia. Iya Bu, sama. Saya juga nggak tenang mikirin Den Rizky. Tapi Bu, mungkin dia nenangin hatinya dulu di luar, Bu. Setiap hari saya berdoa buat Den Rizky, supaya Den Rizky itu mau pulang, Bu. Bu, sekarang Ibu makan ya, biar bisa minum obat. Iya, iya. Nanti saya makan ya. Put, gua antar pulang ya. Tapi sebelum kita ke parkiran, gua mau ke toilet bentar. Oke. Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya, Ki. Gue bener-bener kagum dan bangga sama apa yang lo lakuin tadi, Batu Bata. Gue salut. Lo bisa ngelawan rasa takut lo. Lo hebat banget. Batu Bata? Lo mau ngapain? Ikut sama gue. Putri kemana? Bener dugaan gue. Ternyata pangeran yang ngajak Putri pergi. Gue nggak tahu harus gimana lagi.